Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Guru Jagoan. Senang sekali kita bertemu kembali untuk berbagi bersama-sama menebar manfaat dalam program baru kami yang insya Allah ini adalah merupakan bagian dari materi yang akan kami sampaikan kepada anak didik kami, yaitu di kelas 10 khususnya di mata pelajaran pemrograman dasar, yaitu panduan lengkap membuat website dengan mudah. Apa itu website dan seperti apa website? Insya Allah akan kita bahas di video ini. Dan insya Allah di video ini kita akan bagi beberapa bagian sehingga teman-teman lebih mudah nanti mengikutinya. Mulai dari bagian pertama kita akan membahas pengenalan dulu seperti apa itu website, kemudian apa saja jenis-jenis website, kemudian seperti apa contoh website, dan yang perlu atau dan yang sangat penting menurut saya untuk kita ketahui adalah berapa sih biaya pembuatan website. Ini yang paling penting. Nah, untuk itu teman-teman kita akan sedikit berikan gambaran berapa biaya pembuatan website di pasaran khususnya di Indonesia. Mari kita lihat. Ini seperti yang kami kutip dari UC Business. Di sini ada 3 kategori website yang mereka sajikan, mulai dari silver, kemudian di sini ada gold dan diamond. Di silver mereka mematok harga 600.000. Kemudian di website yang kategori gold di sini ada 1.250.000. Sedangkan yang diamond mereka mematok harga sebesar 2 juta rupiah. Fantastis kan? Jadi ini merupakan gambaran bagi kita, ternyata membuat website itu luar biasa, menyenangkan ya kan? Ada penghasilan di situ dan ternyata harganya pun juga bervariasi. Artinya apa? Kita diberikan keleluasaan untuk menentukan harga website yang kita bangun berdasarkan tingkat kesulitan atau fasilitas atau fitur yang ada dalam website tersebut. Nah, ada satu lagi nih, yaitu dari DigiWebs Media. Di sini bahkan lebih tinggi dari yang pertama tadi, profesional, resmi dan premium paketnya. Di sini paket profesional yang paling murah. Di sini ada 1,5 juta, Masya Allah. Kemudian paket resminya 3 juta dan premiumnya adalah 5 juta. Jadi di sini teman-teman memiliki gambaran mau dipatok harga berapa website buatan teman-teman, silahkan. Jadi tidak ada aturan yang baku. Bahkan saya pernah menangani buatan website itu ya, membuat website dengan biaya berapa? 200.000. Iya, benar 200.000. 200.000 itu tahun 2016 kalau nggak salah, waktu saya masih aktif di Solo. Itu kami melayani bahkan sampai 200.000, 300.000 pun kami layani. Dan alhamdulillah saat ini 2019 kalau nggak salah akhir kemarin kami menyelesaikan sebuah pembuatan website juga, website dinamis, sampai di harga 6 juta. Dan itu kami selesaikan dalam waktu kurang lebih sekitar 1 bulan lah ya rata-rata. Nah, oleh karenanya teman-teman silahkan dari sini kembangkan ya, apa yang nanti kita bagikan silahkan dikembangkan. Kemudian mudah-mudahan ini dapat memberikan ya manfaat untuk teman-teman semuanya, sehingga waktu-waktu yang ada, sisa waktu yang ada, atau bahkan waktu luang kita bisa gunakan untuk sesuatu yang menghasilkan untuk diri kita. Nah, sekarang kita bahas nih, apa itu website? Nah, website menurut Yuval Fisher atau seorang ahli, website adalah sebuah metode untuk menampilkan informasi di internet, baik itu berupa teks, gambar, video, dan suara maupun interaktif yang menghubungkan dari dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui browser. Kemudian, menurut terminologi bahasanya atau istilah, di sini website adalah kumpulan dari halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain. Intinya adalah website itu intinya apa? Kumpulan dari berbagai halaman, macam-macam halaman itu ada gambarnya, kemudian ada suaranya, ada video dan lain sebagainya. Intinya di situ adalah halaman yang tampil
Dari beberapa halaman itu terangkum dalam satu kesatuan yang itulah disebut dengan website. Seperti kita ketahui misalkan kalau teman-teman berkunjung di website sekolah kami yaitu di SMK Entrepreneur Indonesia, di situ ada beranda, kemudian ada profil, ya kan? Kemudian di situ ada pendaftaran. Dari halaman-halaman itu tersusun tergabung menjadi satu yang itulah disebut dengan website. Kemudian apa itu domain? Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer. Nah, di sini contohnya adalah tridastudio.com, gurujagoan.com, Mandring Web ID dan seterusnya. Seperti tadi kalau teman-teman masih ingat di slide kita nomor 2, di situ ada DigiWebs Media yang kita kutip tadi, harga websitenya luar biasa sampai 5 juta gitu ya. Itu pun juga memiliki sebuah domain. Nah, domain di sini adalah sebuah nama yang unik yang tidak boleh sama. Karena di dalam sebuah sistem atau dalam komputer tidak mengenal yang namanya sesuatu yang ambigu. Jelas 0, 1, 0 dia gagal, tidak berhasil atau mati, dan 1 dia aktif atau dia berhasil atau dia ada. Nah, sehingga tidak ada tuh kayak misalkan saya gitu ya, Agus gitu. Nama Agus kan di Indonesia banyak banget tuh. Ketika ada 100 Agus gitu ya, 100 Agus berkumpul, maka ketika ada suara yang memanggil Agus gitu kan, dia semuanya akan menyaut. Tetapi kalau di sistem tidak bisa. Kalau ada sesuatu yang sama kemudian dipanggil secara bersamaan, maka akan terjadi error. Itulah domain. Domain adalah penamaan yang unik yang tidak boleh sama untuk sebuah website. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, ternyata website itu memiliki kategori atau jenis. Seperti yang kita lihat, tidak semuanya sama. Yang pertama yaitu website statis, di mana website statis ini adalah penggunanya tidak dapat mengubah website secara langsung melalui browser. Jadi ketika pengguna ingin mengubah suatu website, maka dia harus mengubah codingnya. Nah, inilah yang disebut dengan website statis. Jadi kalau kita mau mengedit gambar, kita juga harus mengedit codingnya. Kita mau mempublish sebuah artikel, kita juga harus mengedit codingannya. Kemudian yang berikutnya adalah website dinamis. Website dinamis di sini adalah situs website yang kontennya dapat diperbaharui secara berkala dengan mudah. Artinya, si user atau pengguna website ini tidak perlu mengedit codingannya. Jadi tinggal tekan tombol, misalkan tambah ya tambah, kemudian hapus dan seterusnya, seperti teman-teman menggunakan Facebook lah ya. Facebook, kemudian teman-teman menggunakan Google, mesin pencarian Google atau web pencarian Google. Di situ kan teman-teman kalau ingin mengetik sesuatu kan tinggal ketik, kemudian pencet tombol cari, kemudian keluar hasilnya. Nah, ketika kita berbicara tentang website statis, maka nggak bisa. Ketika kita tekan tombol cari gitu ya, kalau ingin tampilannya berubah ya kita rubah codingannya. Itulah bedanya website statis dengan dinamis. Jadi website statis kalau ingin merubah kita harus merubah codingannya. Kalau ingin merubah tampilannya harus mengubah codingannya. Kalau website dinamis tidak, kita hanya menekan tombol yang ada sesuai dengan perintah yang sudah dibuat. Nah, ini adalah contoh simulasi atau gambaran bedanya website dinamis dengan website statis. Coro bahasa bodone gitu ya. Website statis itu tidak ada database-nya gitu. Kemudian website dinamis ada database-nya. Coro gampangannya di situ. Intinya apa? Website statis tidak ada data yang disimpan dalam database. Mereka hanya website statis saja itu. Jadi diam aja udah, statis, hanya itu saja. Jadi kalau ingin merubah tampilan di website, maka kita harus merubah codingannya. Berbeda dengan website dinamis. Kalau kita ingin merubah sebuah tampilan yang ada di website dinamis, itu kita tinggal menekan tombol, kemudian tombol itu melakukan sebuah aksi, mengambil data dari database, kemudian ditampilkan ke browser. Itulah bedanya dengan website statis dan dinamis. Berikutnya adalah jenis-jenis website berdasarkan isi. Jadi kalau yang pertama tadi berdasarkan fungsi. Jadi fungsi tadi statis dan dinamis. Nah, sedangkan sekarang berdasarkan jenis website atau berdasarkan konten, ini ada banyak, sekitar 11 yang kami cantumkan di sini.
sebenarnya ada banyak sekali di luar sana, teman-teman bisa browsing jenis website berdasarkan konten. Di sini kita lihat ada mesin pencari ini seperti Google. Kemudian website company profile ini seperti yang kita bahas tadi, SMK Entrepreneur Indonesia, ada Triada Studio dan seterusnya. Kemudian corporate business, portal berita, teman-teman tahu kan, detik.com, Kompas dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori portal berita. Kemudian sosial media, ya, media sosial, Facebook, Instagram, itu juga website juga loh. Kemudian ada blog, cloud ini penyimpanan, seperti teman-teman menggunakan Google Drive. Kemudian ada GitHub, kemudian ada Mega, banyak sekali ya penyimpanan cloud atau website cloud. Kemudian ada website forum, di situ ada Stack Overflow, ya, di situ ada komunikasi, sharing, ada kayak sejenis obrolan lah ya, sejenis grup gitu. Kemudian ada e-learning. Ya, kemudian ada multimedia dan seterusnya, ada e-commerce atau jual beli online di situ, toko online lah katakanlah. Nah, kita di sini insya Allah akan belajar bersama di panduan lengkap membuat website dengan mudah ini. Kita berfokus pada pembuatan website company profile. Nah, website company profile adalah website sederhana yang menampilkan profil dan produk jasa serta portofolio perusahaan. Jadi sangat simpel, teman-teman nanti dengan mudah mengikuti. Jadi insya Allah tidak merasa kesulitan lah ya. Ikuti saja dan mudah-mudahan kita bisa sampai selesai nanti hingga diupload dan teman-teman akan bisa merasakan mudahnya membuat website dan mudah-mudahan juga bisa menghasilkan. Nah, ini adalah contoh website company profile yang akan kita bangun. Jadi sebagai gambaran saja, isinya seperti ini. Meskipun nanti tampilan atau desain websitenya kita tidak sama, tampilannya seperti ini. Di sini ada informasi kontak, ada email, kemudian ada nomor telepon, kemudian di sini bagian kanan di sini ada link sosial media, dan di sini ada halaman-halaman yang kita bahas di depan tadi, bahwa website adalah kumpulan dari halaman-halaman yang saling berhubungan. Kemudian di sini ada slideshow-nya, gambar dan seterusnya. Berikutnya di sini adalah website profil sekolah. Ya, jadi teman-teman yang kebetulan saat ini beraktivitas di sekolah yang belum memiliki website, daripada beli di luar mahal gitu kan, teman-teman boleh membuatnya sendiri dengan cara apa? Mengikuti panduan lengkap membuat website dengan mudah ini. Nah, di sini sama teman-teman, ada profil, ada berita, ada pendaftaran. Ini juga kumpulan dari berbagai halaman. Di sini sama ya, rata-rata sama, ada alamatnya, nomor telepon, email ya kan, hampir semuanya sama. Kemudian berikutnya adalah ini Mandarin Jaya juga sama. Ini website profil juga. Di sini ada artikel, kemudian di sini ada halaman kontak, simulasi. Ya, di sini ada sedikit pengembangan lebih ke sistem ya, tapi ini kategorinya website profil juga. Berikutnya adalah teman-teman perlu mempersiapkan persiapan nih sebelum kita lebih lanjut di video kedua nanti, maka teman-teman perlu persiapan untuk membuat website. Apa saja persiapannya? Di sini ada server lokal, kita memakai SAMPP, kemudian browser, teman-teman insya Allah sudah punya semua ya, Google Chrome ya. Kemudian di sini nomor 3 adalah core sistemnya, yaitu kita menggunakan content management system, dan yang terakhir adalah template websitenya. Nah, server lokal, apa itu server lokal? Server lokal ini yang kita gunakan nantinya untuk menjalankan website yang akan kita buat nanti secara offline di komputer kita. Jadi teman-teman silahkan download di link yang kami sertakan di sini. Di sini apacefriends.org, download. Silahkan teman-teman klik linknya atau search di Google kemudian download. Insya Allah nanti di video kedua kita akan bahas ya bagaimana kita mendownloadnya, bagaimana kita menginstalnya, sehingga server lokal ini akan dapat berjalan dengan baik di komputer kita.
Kemudian yang kedua adalah browser. Nah, browser ini yang akan kita gunakan untuk mengakses website. Yang seperti halnya teman-teman buka Facebook, Instagram menggunakan web, ya kan. Jadi browser ini adalah alat untuk mengakses website yang kita bangun. Nah, ini teman-teman bisa mendownloadnya di link ini, dan saya rasa juga teman-teman sudah punya. Kalau teman-teman nggak punya Google Chrome juga boleh pakai Firefox, kemudian atau Mozilla gitu kan, atau Internet Explorer. Tapi supaya untuk mendukung pembelajaran ini, mendukung tutorial ini, dan supaya kita sama gitu ya, jadi kendala-kendala yang kita hadapi nanti juga sama, komunikasinya juga lebih enak, maka saya sarankan teman-teman menggunakan Google Chrome. Berikutnya adalah core system nih, atau content management system. Kita menggunakan WordPress, karena WordPress ini CMS yang sangat familiar. Apa itu content management system? CMS adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi teman-teman semuanya. Jadi kita tinggal menggunakan core system yang sudah ada, kemudian kita atur sedemikian rupa dengan ya sesuai kebutuhan kita gitu ya, sehingga menjadi sebuah website yang keren. Jadi sangat mudah, nggak perlu ngoding ya teman-teman, nggak perlu ini ya belajar coding untuk hal ini ya, untuk hal ini teman-teman nggak harus nih pintar ngoding. Tapi kalau misalkan teman-teman punya basic coding, akan sangat mendukung. Nah, kenapa kita harus menggunakan? Kenapa sih kita memilih WordPress sebagai CMS kita, sebagai core system kita? Nah, teman-teman bisa lihat di sini menurut survei gitu ya yang dilakukan oleh wetritech.com, WordPress menduduki peringkat pertama dari sekian CMS yang ada di belahan dunia ini. Bisa diperhatikan di sini. WordPress menduduki tingkat tertinggi dengan angka pengguna 37,8%. Nih, keterangannya ada di sini di pojok kiri bawah ya. Kemudian market share-nya bisa sampai 63,6%. Luar biasa. Coba bayangkan, dari sekian CMS yang ada di dunia, WordPress merajai. Oleh karenanya kita menggunakan WordPress karena memang performa yang bagus, kemudian didukung dengan pengguna yang sangat banyak dan pengembang yang sangat luar biasa. Dan WordPress juga menyediakan template yang sangat banyak, yang free maupun premium. Teman-teman nanti bisa memilihnya sendiri sesuai kebutuhan ya. Jadi insya Allah kita akan menggunakan WordPress sebagai CMS kita, dan artinya WordPress ini tinggal pakai gitu, intinya tinggal pakai, dan teman-teman nggak perlu jago ngoding terlebih dahulu dalam membuat website menggunakan WordPress ini. Cukup nanti kepahami konsepnya, ikuti alurnya, dan insya Allah akan menjadi website yang sangat bagus. Nah, yang terakhir persiapannya adalah template. Ya, template nanti insya Allah kita coba menggunakan GeneratePress. Ya, GeneratePress di sini teman-teman bisa mengunduhnya di wordpress.org.themes. Di situ banyak sekali pilihan, teman-teman bisa milih. Misalkan kita sudah menyelesaikan ini ya, seri panduan lengkap membuat website dengan mudah ini, teman-teman bisa mengganti template dengan template yang lain sesuai kesukaan teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu persiapan-persiapan yang harus kita sediakan, kita siapkan supaya dalam pembelajaran berikutnya kita akan lebih mudah mengikutinya. Ada 4 yang perlu kita siapkan, yaitu server lokal, kita menggunakan SAMPP. Silahkan teman-teman download. Jika belum tahu linknya di mana, silahkan lihat di deskripsi yang kita sertakan. Kemudian yang berikutnya adalah browser, saya rasa juga teman-teman sudah ada. Kemudian CMS, core system, kita menggunakan WordPress, juga teman-teman nanti bisa download di link yang kita sediakan di deskripsi di bawah ini. Kemudian yang terakhir adalah template. Jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini. Kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan jadi amal jariah kita semuanya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jaya.